Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Ikhwatal iman wal akhawat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini insyaallah taala. Insyaallah dalam 2 hari ini kita akan mencoba mengkaji satu matan yang ringan, matan dalam ilmu akidah. Kalau kita lihat secara ukuran dengan ukuran buku saku, matan ini cuma terdiri dari hanya 4 halaman saja. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mempelajari atau mungkin sudah menghafalnya, karena matan ini matan yang ringan. Tapi tidak ada salahnya apabila kita ingin murajaah, mengulangi mempelajari matan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang beriman, dan berilah peringatan karena az-dzikra, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman wal akhawat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Matan ini yang berjudul Nawaqidul Islam ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau seorang mujaddid yang hidup di abad 13 Hijriyah di Saudi Arabia sana. Matan ini adalah matan yang ringan tapi penuh dengan manfaat insyaallah taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Qasim memasukkan matan ini ke dalam buku yang disusun oleh beliau, Mutunu Talibil Ilm, matan yang perlu diperhatikan, dipelajari oleh para penuntut ilmu, terutama yang masih pemula. Dan matan ini adalah matan pertama dari buku Mutunu Talibil Ilm yang jilid pertama. Jadi mutun yang merupakan jamak dari matan. Jadi beliau punya buku buku saku, ada 4 jilid atau 5 jilid ya. Ada tambahan lagi sekarang 6 jilid. Nah, jilid yang pertama terdiri dari beberapa matan. Yang pertama adalah Nawaqidul Islam, kemudian Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian Al-Qawaid Al-Arba', dan yang terakhir Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ikhwatal iman wal akhawat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah taala memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa merampungkan mengkaji matan ini dalam 2 hari ya. Ada kurang lebih 10 poin pembahasan. Insyaallah kita ambil 5 pada sore hari ini dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya atau esok hari Rabu biiznillah taala. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai mengawali buku ini atau matan atau tulisan ringan ini dengan basmalah. Iqtidaan bil kitabil aziz wa bihadyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk atau mengapa beliau menulis mengawali tulisan ini dengan basmalah? Karena ingin mengikuti Alkitab yaitu Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an dengan basmalah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tulisan atau surat yang beliau kirim kepada orang lain, kepada para raja-raja yang ada di zaman tersebut, beliau selalu mengawalnya dengan basmalah. Jadi kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk selalu mengawali setiap aktivitas kita, rutinitas kita dengan membaca basmalah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memulai apapun urusan yang akan kita lakukan. Nah, dan ini merupakan sunnah karena kita mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti petunjuk hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan i'lam anna min a'dhami nawaqidil islami 'asharah. Ketahuilah bahwa di antara nawaqidil Islam, nawaqid merupakan jamak dari naqid yang artinya adalah mubtil atau mufsid, yaitu yang membatalkan atau pembatal atau yang merusak keislaman. Ketahuilah bahwa di antara pembatal keislaman yang besar adalah ada 10. Ada 10. Yang pertama adalah al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa minhu adh-dhabhu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Di antara pembatal Islam yang pertama adalah syirik. Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Atau sebelumnya ikhwatal iman wal akhawat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika dia bisa menjaga nikmat keislaman yang telah Allah berikan kepada dia. Kita diperintahkan untuk menjaga keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal melainkan dalam keadaan Islam, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menjaga keislaman kita ketika kita tidak tahu hal-hal apa saja yang membatalkan keislaman tersebut. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kana an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Beliau menyebutkan bahwa para sahabat, sebagian sahabat atau kebanyakan mereka sering bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru beliau sebaliknya, wa kuntu as'alu 'anil syarr. Tapi yang beliau sering tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang buruk. Tujuannya apa? Makhafata an yudrikani. Aku takut aku mengamalkan sesuatu yang tidak aku ketahui padahal itu adalah hal yang merusak atau membatalkan keislamanku. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an juga menyatakan, innamat tunqadhu ural islami urwatan urwah idza nasha'a nashi'un Allah musta'an. Intinya
Islam itu akan terbuka simpulnya sedikit demi sedikit, akan rusak sedikit demi sedikit ketika muncul generasi yang mereka itu hidup, berkembang dan tumbuh dan mereka tidak mengenal apa-apa yang merupakan dari keburukan atau dari umur al-jahiliyah. Jadi penting bagi kita untuk selain kita mempelajari kebaikan, amal-amal soleh dan ketaatan, kita juga harus berupaya untuk menghindari keburukan-keburukan dengan cara mengetahuinya dan mempelajarinya supaya kita bisa menghindari. Makanya ada ungkapan yang mengatakan araftu syarra la li syarri, aku mengetahui atau mempelajari keburukan bukan supaya bisa aku amalkan, walakin litawaqqihi, tapi aku mengetahui keburukan supaya aku bisa menghindari hal tersebut. Nah, kembali ke matan ini, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah lawan dari tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dalilnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan, bahwa dia itu tidak akan diampuni apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik merupakan dosa besar yang paling besar di antara dosa besar yang ada. Tapi di antara dosa-dosa besar yang lain, hanya satu saja kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa selain itu, Allah bisa saja mengampuni pelaku tersebut walaupun dia tidak bertaubat. Adapun kesyirikan, orangnya harus bertaubat dahulu baru dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan kesyirikan ketika dia meninggal dan wafat dalam kesyirikan, wal iyadzu billah, dia akan kekal di dalam neraka. Allah akan mengharamkan baginya surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa contoh dari kesyirikan, yaitu wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Di antara bentuk penyelewengan atau kesyirikan adalah seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dia sembelih adalah sesuatu yang sangat ringan sekali. Ada kisah disebutkan seseorang masuk neraka karena dia berkorban dengan seekor lalat. Jadi ibadah kurban menyembelih merupakan suatu ibadah yang tidak boleh diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhbahu lil jinni, orang yang menyembelih untuk jin karena takut terhadap jin, takut terhadap keburukannya dan lain sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mendalami aliran hitam itu ya. Mereka melakukan sesuatu supaya bisa mendapatkan bantuan dari jin atau supaya menghindari keburukan atau takut dari keburukan yang diberikan oleh al-jin. Sehingga mereka melakukan sesuatu, di antaranya adalah menyembelih. Misalkan ada
Yang sering biasanya justru menyembelih ayam, jago, warna hitam dan lain sebagainya. Biasanya yang ikut apa namanya kayak semacam ilmu-ilmu bela diri itu ya biasanya. Di kampungnya Ustadz Arif ada itu. Kayaknya di perempatan dekat rumahnya Ustadz Arif itu ada patungnya itu ya. Iya. Dan mereka sering ketika mereka biasanya di akhir tingkat itu kalau mau mendapat sabuk hitam atau yang putih itu banyak hal yang dilakukan, salah satunya terkadang harus menyembelih binatang, ayam jago warna hitam dan sebagainya. Nah, atau yang berikutnya yadhbahu lil qabri, orang menyembelih untuk diberikan kepada kuburan, ingin mendapatkan taqarrub dari orang yang dikubur atau mayit yang ada di dalamnya. Nah, ikhwatal iman wal akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi syirik ini bertentangan dengan ucapan kita, syahadat kita la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Makanya orang Arab Quraisy dahulu ketika didakwahi dan diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Padahal cuma hanya sekedar mengucapkan saja, kalimat yang pendek ringan. Tapi mereka tidak mau karena konsekuensinya mereka tahu. Apa yang mereka katakan? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Jadi kesyirikan merupakan lawan dari atau bertentangan dengan ucapan seseorang ketika mengatakan dia bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwatal iman, perlu kita ketahui bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar. Dan syirik akbar macam-macam. Ada syirik dalam masalah doa, istighatsah, isti'anah, atau ada juga dalam masalah niat, ada juga dalam masalah mahabbah, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam syirik ketaatan, ketaatan. Kita menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan sebaliknya kita mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Itu merupakan bagian dari syirik ketaatan. Kemudian syirik yang kedua adalah syirkun asghar. Hukumnya lebih ringan dibanding syirik yang sebelumnya. Tapi dia tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Jadi syirik yang membatalkan keislaman seseorang adalah syirik yang akbar. Di antara syirik ringan atau syirik asghar, bukan ringan ya, yang kecil adalah dalam masalah ucapan. Misalkan apa? Seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan syirik asghar. Kemudian syirik yang dalam bentuk perbuatan yang termasuk ringan adalah kita menggantungkan benang atau tamaim atau apa dalam bahasa Indonesia ya? Semacam jimat. Kadang anak kecil supaya tidak sakit dipasangin sesuatu atau ya biasanya dalam bentuk ikatan itu ya. Atau yang kemarin sempat ramai itu baby doll. Ada boneka kecil itu ya yang orang sering menganggap bisa sebagai penolak bala dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Nah, kemudian ada juga syirkun niyat, yaitu riya. Ketika kita beribadah
dan kita mengharapkan dari ibadah tersebut adalah pujian dari orang, ingin mendapatkan hadiah dari atasan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk contoh syirik asghar. Nah, ini poin pertama di antara nawaqidul Islam, yaitu asyirik, yaitu syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasani, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang mengangkat atau menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, yang mana perantara tersebut, wasilah tersebut, dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan dia meminta syafaat dari dia, dan juga bertawakal kepada mereka, maka mereka itu adalah kafara ijma'an. Dan pembatal keislaman yang kedua ini sebenarnya masuk dalam poin yang pertama, karena ini bagian dari kesyirikan. Ketika kita menjadikan perantara selain Allah Subhanahu wa taala, yang kita berdoa kepadanya, kita meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. An yad'uwahum, seperti seseorang mengatakan, ya Muhammad aghithni, wahai Muhammad tolong tolong aku, bantu aku. Au yas'aluhumus syafa'ah, atau berkata, ya Ali isfa'li, wahai Ali berikan syafaat kepadaku. Atau bertawakal kepada mereka seperti bersandar kepada seorang yang soleh supaya diberikan rizki, anak, keturunan dan lain sebagainya. Nah, ikhwatal iman wal akhwat, terkait meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada rinciannya. Tidak semua meminta atau kepada orang lain itu atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari kesyirikan. Jadi, poin yang pertama, man sa'ala hayyan hadiran qadira. Orang yang meminta sesuatu kepada orang yang masih hidup, kemudian orangnya hadir, ada, dan dia mampu, maka itu termasuk meminta-minta yang diperbolehkan, itu meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti ana minta ke Ustaz Satra, Ustaz Satra tolong ambilkan infokus misalkan. Ustaz Satra hidup ada di depan ana dan Ustaz Satra mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini termasuk meminta selain Allah yang diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah kebalikannya. Kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, kemudian orang yang gaib, orang yang tidak ada di hadapan kita, orang yang ada di luar negeri sana atau di Jakarta sana, kita meminta kepada dia, berdoa, maka itu tidak diperbolehkan. Atau kita meminta kepada orang yang hadir di sini, tapi sesuatu yang tidak bisa mereka mampu. Contohnya apa? Tolong berikan aku jodoh misalkan. Karunia aku jodoh misalkan, atau beri aku rezeki dan lain sebagainya. Jadi kalau minta dicarikan jodoh, nggak apa-apa itu, insya Allah. Nah, kemudian terkait masalah syafaat, syafaat itu syafaat yang diperbolehkan itu apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah idzunullahi lisyafi', Allah memberi izin kepada orang yang memberikan syafaat tersebut. Kemudian Allah meridhai orang yang akan memberikan syafaat dan juga orang yang akan diberikan syafaat. Jadi syarat diperbolehkannya syafaat itu adalah apabila terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama izin, Allah memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat. Seperti Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga harus ridho terhadap orang yang akan memberikan
syafaat tersebut dan orang yang akan diberikan syafaat. Dalilnya adalah surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang di langit sana yang tidak bisa memberikan syafaat sama sekali kecuali mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan bagi siapa saja yang Allah ridhai. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka syaratnya akan batal dengan sendirinya. Nah, ini poin yang kedua, pembatal keislaman yang kedua, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang mengangkat atau menjadikan di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mana dia memohon, berdoa kepadanya, kemudian meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka dia telah kafir. Karena ikhwatal iman, mengapa menjadikan antara perantara itu termasuk bagian dari kesyirikan? Karena dengan itu seakan-akan seorang hamba itu membandingkan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena yang berlaku dalam kehidupan ini sering misalkan ada seseorang ingin berbicara dengan seorang pemimpin, raja misalkan atau presiden atau bupati dan lain sebagainya. Mereka kadang merasa minder karena mereka orang biasa. Sehingga perlu mencari orang-orang yang dekat dengan raja atau dengan pemimpin tersebut. Nah, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka meyakini hal seperti itu, bahwa mereka itu adalah orang makhluk biasa, banyak dosanya dan sebagainya. Jadi mereka mendekati orang-orang yang dikira mereka orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dengan ini telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Fala tadribu lillahil amsal. Dan kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ini pembatal keislaman yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman wal akhwat, ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Poin yang ketiga adalah siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, aw syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka, kesyirikan mereka, atau lebih parah dari itu, aw sahhaha madhhabahum, atau malah membenarkan agama mereka, ajaran mereka, kafara ijma'an. Ini sama seperti poin pertama tadi, ini bertentangan dengan konsekuensi dari syahadat Allah ilaha illallah. Karena konsekuensi dari syahadat adalah kita menafikan segala sesembahan selain agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 setelah ayatul kursi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah. Jadi tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga harus menyatakan, mengingkari, menyatakan bahwa kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Nah, wal kufru bit taghuti yatadhammanu thalathata umur. Bagaimana kita mengingkari atau berkufur terhadap taghut?
Itu dengan tiga cara. Yang pertama, kita mengingkari dengan hati kita. Dengan cara kita membenci mereka, memusuhi mereka, dan ini yang yang merupakan keharusan di mana setiap dari seorang muslim harus menyatakan dalam hatinya bahwa mereka membenci kekufuran dan kesyirikan. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak membenci orang-orang musyrikin. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan, dengan menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang kafir. Dan kemarin sempat sering rame ya, ada seorang ustadz yang dalam ceramahnya mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Banyak orang yang tidak sependapat dan mengatakan bahwa ustadz itu radikal dan lain sebagainya ketika mengatakan non muslim itu orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyatakan bahwa ahlul kitab an-nasara wal yahud mereka itu adalah orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah sudah menyatakan dengan jelas memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kita malah dituntut untuk bersikap toleransi dengan tidak mengatakan bahwa mereka itu orang-orang kafir. Jadi kufrul lisan bihi, yaitu kita mengungkapkan, menyatakan dengan lisan kita, dan kita juga mengingatkan orang supaya tidak terjatuh dalam kekufuran dan menyebutkan kerusakan mereka atau kekufuran mereka. Kemudian yang terakhir, dan ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu dengan anggota tubuh kita, seperti berjihad memerangi mereka, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrikin. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka masuk dalam agama Islam. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Atau seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara merusak sesembahan mereka. Dan juga Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, membebaskan kota Fathu Makkah dan berhasil menguasai Masjidil Haram, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dan sebagaimana pula yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti ketika beliau turun ke muka bumi kembali, di antara yang beliau lakukan adalah beliau akan membunuhi babi-babi, kemudian dan juga menghancurkan salib. Nah, akan tapi tingkatan yang kedua ini yang dengan lisan dan dengan anggota tubuh itu sesuai dengan kemampuan hamba. Tidak mesti setiap hamba harus melakukan hal tersebut. Tapi yang paling inti, yang paling wajib yang pertama tadi, yaitu kita menanamkan dalam hati kita kebencian terhadap kekufuran dan kesyirikan. Faman lam yukaffirhum aw syakka fi kufrihim ma tabayyanu kufrihim lahu bil kitabi was sunnah fa huwa kafirun mithluhum. Jadi ini bukan masalah ringan ya ketika kita tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin, maka efeknya adalah kita akan sama seperti mereka. Apalagi kalau kita sampai menyatakan bahwa agama mereka itu adalah agama yang benar. Sering ada syubhat yang sampai kepada kita ya, bahwa kita itu jangan merasa paling benar sendiri, ya. Ya mereka mereka adalah juga orang benar, cuma beda jalannya saja. Seperti istilah banyak jalan menuju Roma ya. Tidak.
Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Dan Nabi juga sudah menyatakan, siapapun orang Yahudi dan Nasrani dan mendengarkan ajaranku, syariatku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam wal iyadzu billah. Nah, kemudian yang keempat, ikhwatul iman wal akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an, adalah ar-rabi'u man i'taqada anna ghaira hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang keempat adalah siapa yang meyakini dalam hatinya bahwa petunjuk atau selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih sempurna dibanding petunjuk beliau, atau hukum selain hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmih. Sebagaimana mereka-mereka yang lebih mengutamakan hukumnya at-tawaghit dibanding hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafir, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Ikhwatul iman wal akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pembatal keislaman ini bertentangan dengan salah satu konsekuensi persaksian kita, syahadat kita. Ketika kita bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ada satu konsekuensi yang dituntut untuk kita, yaitu adalah tunduk dan patuh terhadap syariat dan ajaran hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bertentangan dengan konsekuensi persaksian kita tadi. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, seharusnya adalah kita patuh dan tunduk terhadap apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang dan juga rasulnya. Nah, ketika kita mengatakan hukum Allah, petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW lebih bagus dari petunjuk tersebut, maka ini bertentangan dengan persaksian kita tadi. Ini seperti hukum-hukum Islam, misalkan seperti dalam masalah pernikahan, dalam masalah harta waris, dalam masalah misalkan penegakan hukum-hukum atau hudud, hukum bagi orang yang berzina, hukum bagi orang yang membunuh, hukum bagi orang yang mencuri, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala dan selain yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik atau setara dengan hukum tersebut, maka mereka itu fahuwa kafir. Adapun orang yang menerapkan hukum tersebut tanpa meyakini itu lebih baik, maka dia tidak dihukumi kafir, tapi fasik. Jadi orang yang kafir adalah orang yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau sama dan membolehkan menggunakan hukum tersebut, maka mereka telah kafir.
Adapun orang yang mengamalkan hukum tersebut karena keterpaksaan dan lain sebagainya, tapi tetap dalam hatinya menyatakan bahwa itu tidak bagus, maka itu tidak dihukumi kafir tapi fasik. Jadi pembahasan tentang ini sebenarnya butuh pembicaraan panjang ya, tapi tidak apa-apa kita sebutkan hanya sekilas saja, karena memang target kita bisa menyelesaikan ini dalam 2 hari ya. Nah, jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa contoh hukum-hukum tadi, misalkan tadi masalah pernikahan atau masalah pembagian harta waris, atau seperti hukum hudud, yaitu sanksi atau iqab bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala seperti membunuh. Dalam Islam bahwa orang yang membunuh itu balasannya adalah al-qisas, dia harus dibunuh juga. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya apabila melebihi dari 1/4 dinar. Orang yang berzina apabila dia masih perjaka atau masih gadis, maka hukumnya adalah dia dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah berarti harus dirajam sampai meninggal dan lain sebagainya. Itulah hukum Islam yang sesungguhnya. Tapi faktanya yang sering kita lihat dalam kehidupan kita atau yang kita jalani di Indonesia ini adalah tidak seperti itu. Makanya tadi sempat di awal dikatakan bahwa salah satu negara yang menerapkan hukum Islam hampir 100% itu adalah negara Saudi Arabia. Misalnya masih ditegakkan hukum mancung, penggal dan lain sebagainya. Atau orang begal ya, begal. Begal itu qutta'ut turuq, mereka itu kalau mereka tertangkap basah mereka melakukan begal, dalam Islam hukumnya mereka itu dipenggal atau tidak dipotong tangan kanannya dan tangan kirinya. Atau bahkan disalib juga. Disalib, digantung. Jadi setelah dibunuh, digantung jasadnya sebagai bentuk jera bagi orang lain supaya tidak ada yang mengikuti mereka. Dulu guru anak di pesantren di Saudi, Syekh Suja, beliau menceritakan ketika beliau masa kuliah, pernah beliau berangkat kuliah di kampus beliau di Jamiat Al-Islamiyah Muhammad bin Saud. Ketika beliau berangkat mau ujian, beliau melihat ada beberapa jasad para begal itu digantung, disalib. Sampai beliau katanya ya walaupun beliau orang Arab tapi beliau mungkin ya ngeri juga, istilahnya kayak gemetaran gitu loh. Sampai katanya nggak bisa fokus ngerjain ujian, kepikiran manusia digantung di depan kampusnya tadi. Nah, jadi hukum-hukum yang diterapkan di negara kita, ya kita meyakini bahwa hukum itu tidak lebih baik dari hukum Islam, tapi ya kita tidak apa daya, kita tidak bisa. Kalaupun suatu saat kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut, ya semoga kita termasuk yang ketiga tadi ya, kita mengamalkan hukum tersebut, tapi dalam hati kita tetap kita meyakini bahwa hukum itu tidak lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masalah pernikahan, masalah harta waris, insya Allah kalau di Indonesia masih sesuai dengan hukum Islam insya Allah taala. Akan tapi kalau dalam masalah waris, banyak orang yang tidak tahu, Makanya Nabi mengatakan atau dikatakan bahwa ilmu waris atau faraid itu merupakan ilmu yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala cabut dari muka bumi ini. Karena ketika saking banyaknya orang yang tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengawal betul, menentukan betul posisi atau bagian-bagian dari ahli waris supaya tidak muncul perselisihan. Ya Allah sendiri sudah menyebutkan dalam surat An-Nisa, bagian anak perempuan kalau dia sendiri berapa, kalau dia 2 atau lebih dari 2 berapa, kalau ada saudara laki-laki berapa, bagi ibu berapa, bagi ayah berapa,
bagi saudara kandung berapa, saudara seibu berapa, saudara seayah berapa. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri, tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mengamalkan hal tersebut. Akan tapi faktanya di lapangan banyak orang yang membagikan harta waris ya sesuai dengan apa yang mereka mereka yakini saja. Kadang anak yang dekat dengan ayahnya atau mungkin ketika di akhir-akhir masa hidupnya dia banyak membantu, akhirnya dia berikan lebih banyak dan sebagainya. Akhirnya muncul banyak pertikaian dan permusuhan. Bahkan tidak banyak yang sampai ke pengadilan ya. Saling menuntut ketika dia merasa diberikan hak kurang dari yang semestinya. Nah, itu adalah efek dari tadi seseorang tidak mengamalkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta waris. Kemudian ikhwatal iman wal akhwat, poin yang kelima yang terakhir pada pertemuan sore hari ini adalah batal keislaman yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Wad dalilu qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Siapa saja yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat agama ini, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan hal tersebut, kafara ijma'an. Dia telah kafir berdasarkan ijma'. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Muhammad. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang kafir, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mengapa demikian? Karena mereka membenci, tidak menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Berupa syariat, ajaran, perintah dan larangan. Nah, karena mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fa'ahbata a'malahum. Allah membatalkan amal perbuatan mereka. Menunjukkan mereka telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Jadi, masalah benci ini adalah lawan dari mahabbah, yaitu cinta. Yang mana cinta itu merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Harus ada mencintai agama Islam, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai syariatnya, ajarannya. Di antara contoh kebencian seseorang membenci syariat Allah, misalkan orang tidak suka kalau tadi hukum Allah tadi diterapkan, misalkan hukum rajam, hukum memotong tangan, hukum qisas. Orang tidak suka. Ada orang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan HAM, itu melanggar HAM, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Atau jihad. Dan jihad merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi sempat disinggung masalah warisan tadi bahwa wanita itu jatahnya adalah setengah dari jatah kaum laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki perempuan itu jatahnya, atau laki-laki itu jatahnya 2 kali dari jatahnya perempuan. Tidak hanya dalam masalah warisan saja, dalam masalah diat. Diat itu apa diat? Denda. Dalam masalah denda. Orang yang terbunuh, pilihannya pertama adalah qisas. Dia boleh meminta qisas, ahli warisnya boleh meminta qisas. Apabila ahli warisnya memaafkan, maka mereka boleh meminta yang namanya diyah. Itu semuanya denda tadi.
sebagai semacam uang ganti lah. Dan itu nominalnya besar, bisa sampai hampir 1 miliar untuk ukuran rupiah ya. Nah, wanita, apabila seorang wanita terbunuh, maka diahnya mereka adalah setengah dari diahnya laki-laki. Itu adalah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan ya. Dan kita tidak boleh membenci syariat tersebut. Atau misalkan syariat-syariat yang lain, misalkan masalah sholat, masalah wanita mungkin pakaian tertutup, rapat dan lain sebagainya, hijab. Itu adalah termasuk syariat yang tidak boleh kita membenci syariat apapun, dan itu merupakan hal yang membatalkan keislaman kita. Kemudian bukan poin terakhir terkait masalah ini, wa amma karahiyatul fi'li likaunihi syaqqan alaihi fala yalzamu minhu karahiyatul hukmi. Jadi perlu dibedakan ya, ada orang yang terkadang dia bukan membenci hukum tersebut, tapi dia mungkin membenci untuk mengerjakannya, atau mungkin malas mengerjakannya. Jadi beda. Orang yang mungkin malas-malasan, mungkin kalau harus memakai jilbab besar tertutup dan sebagainya, tapi dia meyakini bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membencinya, cuma dia berat saja melakukan hal tersebut, maka itu tidak termasuk dalam hal yang kelima ini. Atau ada yang sering juga dalam masalah ini buat ibu-ibu, para wanita, masalah ta'addudiz zaujat. Ta'addud. Itu masalah poligami. Poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin, bukan meyakini, bahwa itu adalah syariat dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seorang wanita melarang suaminya untuk ta'addud bukan karena dia benci dengan ta'addud itu sendiri. Jadi jangan sampai alasannya, niatnya ketika melarang suaminya untuk ta'addud bukan karena dia membenci ta'addud itu tersebut, tapi dia mungkin belum siap, berat dan sebagainya. Dia tahu bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mungkin merasa dirinya tidak mampu, tidak siap untuk dimadu dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan masalah itu ya. Jangan sampai seorang wanita membenci masalah ta'addud karena ajaran itu sendiri, bukan. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi harus dibedakan antara membenci mengamalkannya dengan membenci syariat atau hukum dari amal tersebut. Nah, ikhwatal iman wal akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, dan alhamdulillah kita sudah bisa membaca paling tidak 5 poin dari matan ini, Nawaqidul Islam, hal yang membatalkan keislaman. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membatal keislaman yang ketiga adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan musyrikin, atau kita ragu, atau jangan yang paling parah adalah kita membenarkan agama mereka, ajaran mereka. Kemudian yang keempat, siapa yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu lebih baik, maka itu termasuk hal yang membatalkan keislaman. Kemudian yang terakhir adalah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala.